Dengarkan dengan seksama, karena apa yang akan Anda dengar dapat sepenuhnya mengubah cara Anda menjalani hari Anda. Marco Aurelio mengatakan bahwa setiap pagi kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, tetapi itu tidak boleh mencuri ketenangan kita. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada dalam kekuasaan Anda untuk mengontrol apa yang dunia lemparkan kepada Anda, tetapi Anda memiliki kemampuan untuk memutuskan bagaimana merespons. Dan Seneca mengingatkan kita bahwa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berharga adalah kesalahan terbesar, karena setiap pagi adalah hadiah yang tidak akan terulang. Jadi bangunlah, goyangkan kemalasan, tinggalkan apati, dan dengarkan kata-kata ini seolah-olah itu adalah perisai stoik Anda untuk menghadapi kekacauan. Jika Anda menerapkannya hari ini, tidak ada yang bisa mencuri motivasi atau kejernihan Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang kuat. Tulis kalimat ini di komentar. Hari ini saya berpikir dengan jelas, saya stoik. Jangan lakukan itu secara otomatis. Lakukan dengan niat, sebagai komitmen kepada diri sendiri. Dengan menuliskannya, Anda tidak hanya meninggalkannya di video ini, Anda menanamkannya di pikiran Anda, di bawah sadar Anda, dan perlahan-lahan ide itu akan mulai membentuk cara Anda berpikir dan bertindak. Ini adalah perjanjian internal, sebuah benih yang Anda tanam hari ini untuk melatih pikiran Anda dan hidup dengan lebih kuat. Jadi berhenti sejenak, komentari kalimat ini dengan keyakinan penuh, dan biarkan itu mulai mengubah hidup Anda dari dalam. Meditasi 1. Setiap hari adalah kesempatan untuk kebahagiaan. Setiap hari Anda terbangun, Anda memiliki kesempatan untuk memulai lagi, untuk menemukan kembali diri Anda, untuk memutuskan bagaimana Anda ingin merasa dan bagaimana Anda ingin menghadapi dunia. Pikirkan tentang ini. Hidup tidak diukur dari pencapaian besar yang Anda raih sesekali, tetapi dari momen-momen kecil yang Anda pilih untuk dijalani sepenuhnya setiap hari. Kebahagiaan tidak menunggu di masa depan yang jauh atau tersembunyi di balik tujuan besar yang belum Anda capai. Ia ada di sini, dalam kesederhanaan, dalam hal-hal kecil, dalam apa yang bisa Anda nikmati sekarang jika Anda memutuskan untuk memperhatikannya. Mengapa membiarkan hari ini berlalu tanpa menikmatinya? Mungkin besok Anda tidak akan memiliki kesempatan yang sama, tetapi hari ini Anda memilikinya. Setiap pagi Anda bisa memutuskan apakah hidup dalam keluhan, dalam rutinitas otomatis, atau mengubah yang biasa menjadi sesuatu yang istimewa. Kebanyakan orang percaya bahwa kebahagiaan tergantung pada apa yang mereka capai, pada persetujuan orang lain, pada uang yang mereka kumpulkan, atau pada keberuntungan yang menyertai mereka. Tetapi kebenarannya adalah bahwa kebahagiaan tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana, seperti cara Anda bernapas, dalam musik yang Anda dengarkan, dalam kopi panas yang Anda nikmati, dalam tawa tak terduga dari seseorang yang dekat. Jika Anda belajar untuk melihatnya, kehidupan sehari-hari menjadi hadiah. Jangan remehkan kekuatan dari sebuah tindakan kecil. Menghabiskan 5 menit untuk bersyukur, berjalan sedikit di bawah sinar matahari, bernapas dalam-dalam, atau bahkan berhenti untuk melihat langit dapat sepenuhnya mengubah suasana hati Anda. Momen-momen itu bukanlah kehilangan waktu, melainkan investasi dalam kesejahteraan Anda. Pada akhirnya, tidak ada yang hanya mengingat hari-hari besar kesuksesan. Ingatlah bagaimana rasanya setiap hari, dan itulah yang mendefinisikan kualitas hidup Anda. Sadari betapa mudahnya tersesat dalam kesibukan, dalam pekerjaan, dalam masalah. Tanpa Anda sadari, Anda bisa menghabiskan minggu-minggu menunggu akhir pekan, atau berbulan-bulan menunggu liburan, seolah-olah hanya saat itulah kebahagiaan diizinkan. Tetapi kenyataannya adalah jika Anda tidak tahu bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sehari-hari, Anda juga tidak akan tahu bagaimana menikmati momen-momen besar ketika mereka datang. Hidup Anda tidak dimulai besok, itu terjadi sekarang. Dari sudut pandang stoikisme, kuncinya adalah mengakui bahwa saat ini adalah satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Kita tidak memiliki kontrol mutlak atas masa depan atau kekuatan untuk mengubah masa lalu, tetapi kita memiliki kemampuan untuk memilih sikap apa yang kita adopsi hari ini. Marco Aurelio mengatakan bahwa kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda,
Dan setiap hari adalah kesempatan sempurna untuk melatih kontrol itu, mengarahkan pikiran Anda ke arah yang memperkuat Anda, yang memberi Anda ketenangan, yang memungkinkan Anda tumbuh. Ketika Anda fokus pada hal-hal sederhana, Anda mengembangkan kekuatan batin. Karena jika Anda dapat menemukan kepuasan dalam hal-hal kecil, tidak ada yang eksternal yang dapat merebut kedamaian Anda. Jika Anda memutuskan bahwa berjalan kaki, percakapan tulus, keheningan yang menyegarkan, atau momen bersyukur sudah cukup untuk tersenyum, maka kekuatan Anda tidak lagi tergantung pada orang lain. Anda telah mengubah setiap hari menjadi ladang subur kebahagiaan. Tanyakan pada diri Anda tindakan kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini yang mendekatkan saya pada kebahagiaan. Anda tidak perlu menunggu promosi, perjalanan, atau hubungan yang sempurna. Anda perlu memperhatikan apa yang sudah ada di depan Anda. Mungkin itu menulis beberapa baris di buku catatan Anda, mendengarkan lagu favorit Anda, menyiapkan makanan kesukaan Anda, atau hanya duduk menikmati udara segar. Tindakan-tindakan kecil itu adalah pengingat bahwa Anda hidup, bahwa hari ini memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Ketika Anda mempraktikannya setiap hari, pikiran Anda mulai terlatih. Pada awalnya, itu mungkin tampak tidak berarti, tetapi perlahan-lahan otak Anda mengenali dan menghargai momen-momen itu. Anda menciptakan kebiasaan kebahagiaan, dan seperti kebiasaan lainnya, semakin sering Anda mengulangnya, semakin alami itu menjadi. Anda mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, dan kesulitan tidak lagi terasa begitu berat, karena pikiran Anda terlatih untuk mencari cahaya, bahkan di kegelapan. Ini bukan sihir, ini adalah pilihan. Setiap hari Anda dapat memilih untuk dipenuhi keluhan atau rasa syukur. Anda dapat memilih untuk membiarkan yang eksternal menentukan suasana hati Anda, atau memutuskan bahwa kebahagiaan Anda datang dari dalam. Itulah yang membuat Anda bebas. Itulah yang memungkinkan Anda berjalan dengan tenang, bahkan di tengah kekacauan. Hari ini Anda memiliki kesempatan itu, jangan lewatkan. Mulailah dengan satu tindakan kecil tetapi penuh niat. Meditasi 2. Cinta diri adalah dasar dari segalanya. Cinta diri adalah akar di mana semua hal lain dalam hidup Anda dibangun. Jika Anda tidak memupuknya, hubungan apapun, tujuan apapun, atau pencapaian apapun menjadi tanah yang tidak stabil. Ini seperti ingin membangun rumah di atas pasir. Cepat atau lambat, itu akan runtuh. Ketika Anda tidak memiliki cinta diri, Anda menerima lebih sedikit dari yang Anda layak. Anda puas dengan remah-remah, meragukan nilai Anda, dan bahkan menjadi kritikus terburuk bagi diri Anda sendiri. Tetapi ketika Anda memperkuatnya, segalanya berubah. Anda mulai berjalan dengan kepercayaan diri yang berbeda, dengan keyakinan bahwa Anda layak mendapatkan rasa hormat, layak mendapatkan kedamaian, dan layak melangkah menuju impian Anda tanpa meminta izin. Cinta diri bukanlah kesombongan atau egoisme, itu adalah penghormatan terhadap diri sendiri. Ini adalah melihat ke cermin dan mengenali bahwa Anda tidak sempurna, tetapi Anda cukup. Ini adalah memiliki keberanian untuk berkata tidak ketika sesuatu tidak baik untuk Anda, meskipun orang lain tidak memahaminya. Ini adalah berhenti berharap orang lain memberi Anda persetujuan untuk merasa berharga, karena Anda memahami bahwa Anda sudah lengkap dari dalam. Setiap kali Anda mentolerir sesuatu yang menyakiti Anda, setiap kali Anda diam karena takut mengganggu, setiap kali Anda memaksa diri Anda menjadi orang yang berbeda untuk menyenangkan, cinta diri Anda terkikis, dan ketika itu terjadi, hidup kehilangan sinar. Anda mulai berjalan dengan keraguan, bergantung pada penilaian orang lain, dan menempatkan kebahagiaan Anda di tangan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk belajar memberi diri Anda apa yang Anda harapkan orang lain berikan. Karena hanya dengan cara itu Anda dapat berhubungan dengan dunia dari tempat yang sehat. Ketika Anda memupuk cinta diri, Anda menetapkan batasan yang jelas, dan batasan tersebut bukanlah penghalang untuk menjauhkan diri, tetapi pintu yang melindungi kedamaian dan martabat Anda. Batasan yang sehat adalah mengatakan, "Saya tidak menerima Anda berbicara dengan cara itu. Saya tidak bisa terus berada di tempat ini yang mencuri energi saya.
Saya tidak akan memberikan lebih dari yang saya bisa hanya agar Anda menyukai saya. Itu bukan kekerasan, itu adalah perawatan. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga mengajarkan kepada orang lain bagaimana mereka harus memperlakukan Anda. Dalam perjalanan menuju tujuan Anda, cinta diri adalah bahan bakar. Karena ketika Anda meragukan diri Anda, setiap rintangan tampak seperti gunung. Tetapi ketika Anda percaya pada nilai Anda memahami bahwa Anda layak mencapai tujuan Anda, dan bahwa setiap langkah yang Anda ambil menuju mereka adalah sah. Anda berhenti mengkhianati diri sendiri, menunda, meninggalkan proyek Anda karena takut gagal. Dan meskipun Anda tersandung, Anda terus melangkah karena Anda tahu bahwa jatuh tidak mengurangi nilai Anda. Stoikisme mengingatkan kita bahwa dasar dari semua kekuatan terletak pada apa yang kita kendalikan. Dan yang pertama yang Anda kendalikan adalah bagaimana Anda menghargai diri sendiri. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memandang Anda, tetapi Anda bisa memilih bagaimana Anda memandang diri sendiri. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda, dan ketika Anda kekurangan cinta diri, Anda memberikan persetujuan itu terlalu mudah. Sebaliknya, ketika Anda memperkuatnya, Anda menjadi kebal terhadap banyak luka eksternal, karena pusat Anda tidak bergantung pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Praktik sederhana yang bisa Anda mulai hari ini adalah menulis 3 hal yang Anda hargai tentang diri Anda setiap hari. Mungkin disiplin Anda, kemampuan Anda untuk mendengarkan, kreativitas Anda, atau hanya ketahanan Anda. Tindakan itu yang diulang secara konsisten memprogram ulang pikiran Anda untuk fokus pada apa yang Anda miliki daripada apa yang kurang. Perlahan-lahan Anda mulai membangun citra yang lebih kuat tentang diri Anda. Langkah lain adalah berani menetapkan batasan meskipun kecil. Mungkin itu tidak menjawab pesan seseorang yang hanya mencarimu ketika mereka membutuhkan atau mengatakan tidak pada komitmen yang tidak Anda inginkan. Tindakan itu adalah tindakan cinta diri yang mengirimkan pesan yang jelas. Waktu dan energi Anda berharga, dan semakin Anda berlatih, semakin alami melindungi diri Anda. Ketika Anda hidup dengan cinta diri, hubungan Anda berubah. Anda tidak lagi mencari orang lain untuk melengkapi Anda, karena Anda memahami bahwa Anda sudah lengkap. Anda tidak meminta perhatian atau kasih sayang karena Anda memberikannya kepada diri sendiri. Itu memungkinkan Anda untuk berhubungan dari tempat kelimpahan dan bukan dari kekurangan. Jadi, Anda menarik orang-orang yang menghargai apa adanya Anda dan bukan apa yang Anda tampilkan. Hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan keaslian. Dengan cinta diri, hidup Anda terasa lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena dialog internal Anda berhenti menjadi musuh. Anda berhenti menghukum diri sendiri dengan pikiran seperti, "Saya tidak cukup baik, saya tidak berguna, saya tidak bisa," dan menggantinya dengan pesan-pesan dukungan. Anda mulai menjadi sekutu terbaik Anda, dan ketika itu terjadi, tidak ada kegagalan yang bersifat definitif, tidak ada kritik yang menghancurkan, dan tidak ada kehilangan yang mencuri keyakinan Anda. Setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk mengingatkan diri Anda tentang nilai Anda. Lakukan dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Rawat tubuh Anda, hormati pikiran Anda, lindungi kedamaian Anda. Itulah cara paling jelas untuk menunjukkan cinta diri, memperlakukan diri Anda dengan pertimbangan yang sama yang Anda harapkan dari orang lain. Dan ketika Anda menjadikannya sebagai kebiasaan, segalanya dalam hidup Anda mulai teratur. Tujuan Anda maju, hubungan Anda berkembang, dan kepercayaan diri Anda menguat. Ingatlah, cinta diri bukanlah kemewahan, itu adalah dasar dari segalanya. Jika Anda memupuknya, tidak ada yang kurang. Jika Anda mengabaikannya, tidak ada yang cukup. Hari ini Anda bisa memilih di sisi mana Anda ingin hidup. Meditasi 3. Rasa dendam lebih menyakiti Anda daripada orang lain. Rasa dendam adalah penjara tak terlihat di mana banyak orang hidup tanpa menyadarinya. Mereka percaya bahwa dengan menyimpan rasa sakit itu, kemarahan yang terpendam, mereka sedang menghukum orang yang menyakiti mereka, ketika kenyataannya mereka yang perlahan-lahan menghabiskan diri. Rasa dendam tidak mengubah masa lalu, tidak memperbaiki ketidakadilan,
tidak membuat orang lain menderita seperti Anda. Yang dilakukannya hanyalah mencuri kedamaian Anda, menguras energi Anda, dan membuat Anda terikat pada kenangan yang seharusnya menjadi bagian dari cerita Anda, bukan dari masa kini Anda. Ketika Anda merasakan rasa dendam, pikiran Anda menghidupkan kembali kejadian itu berulang kali, seolah-olah Anda membuka luka untuk mencegahnya sembuh. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda menderita lagi, bahkan lebih dari yang pertama kali. Sementara itu, orang yang menyinggung Anda mungkin sudah tidak memikirkan Anda. Mereka mungkin melanjutkan hidup mereka tanpa penyesalan, tanpa beban, tanpa melihat ke belakang. Untuk apa Anda yang harus memikul beban yang bukan milik Anda? Memaafkan bukan berarti melupakan, membenarkan, atau bahkan kembali mempercayai orang yang mengecewakan Anda. Memaafkan berarti membebaskan diri, berarti mengatakan, "Saya tidak akan terus memikul racun ini dalam pikiran dan hati saya." Memaafkan adalah tindakan cinta diri, bukan kelemahan. Anda tidak melakukannya untuk orang lain. Anda melakukannya untuk diri sendiri, agar tidak terikat pada rasa sakit. Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang tidak ada dalam kontrol Anda harus mengatur hidup Anda, dan masa lalu tidak dapat Anda ubah. Kata-kata yang diucapkan, pengkhianatan yang dialami, kesalahan yang dilakukan terhadap Anda sudah tertulis dalam sejarah. Tetapi apa yang ada dalam kekuasaan Anda adalah memutuskan apakah Anda akan terus memberi makan rasa dendam atau melepaskannya untuk hidup dengan lebih ringan. Marco Aurelio mengingatkan bahwa berpegang pada kemarahan adalah memberi kekuatan kepada pelaku atas pikiran Anda, bahkan ketika mereka sudah tidak ada. Rasa dendam juga menguras tubuh Anda. Telah terbukti bahwa mempertahankan emosi negatif dalam jangka panjang meningkatkan stres, mempengaruhi tidur Anda, melemahkan sistem kekebalan Anda, dan bahkan mempercepat penuaan. Apa yang Anda anggap sebagai kekuatan sebenarnya adalah penghancuran diri. Setiap kali Anda memilih untuk menghidupkan kembali rasa sakit, tubuh Anda merespons dengan ketegangan, dengan bahan kimia yang merusak kesehatan Anda, dengan beban yang tidak perlu. Salah satu cara praktis untuk mulai melepaskan adalah dengan menulis. Ambil kertas dan ungkapkan semua yang Anda simpan di dalam. Tulis surat yang tidak akan pernah Anda kirim. Ucapkan apa yang Anda simpan dalam diam. Tuangkan setiap kata yang ingin Anda teriakkan. Ketika Anda melakukannya, Anda akan merasakan kelegaan, seolah-olah Anda mengeluarkan racun dari dalam diri Anda. Kemudian Anda bisa membakarnya, menyimpannya, atau merobeknya. Yang penting adalah tidak ada yang tersisa dalam diri Anda. Praktik kuat lainnya adalah mengubah fokus Anda. Alih-alih menghabiskan energi memikirkan apa yang telah dilakukan kepada Anda, investasikan energi itu dalam kesejahteraan Anda. Berolahraga, pelajari sesuatu yang baru. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberi kontribusi positif, meditasi, bersyukur. Setiap tindakan perawatan diri adalah pengingat bahwa hidup Anda tidak berhenti karena apa yang terjadi, tetapi terus maju karena Anda memilih untuk melangkah. Memaafkan tidak selalu datang dengan segera, kadang-kadang itu adalah proses. Anda mungkin perlu mengingatkan diri Anda beberapa kali sehari bahwa melepaskan lebih menguntungkan daripada bertahan. Anda mungkin perlu berlatih belas kasih, bukan untuk membenarkan, tetapi untuk memahami bahwa kita semua melakukan kesalahan, bahwa kita semua bertindak dari luka kita sendiri, dan memahami hal itu meringankan beban, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri Anda sendiri. Bayangkan bagaimana hidup Anda tanpa beban itu. Bayangkan bangun tanpa mengingat luka, tanpa merasa energi Anda terbuang untuk membenci, untuk menuntut, untuk menginginkan keadilan yang tidak pernah datang. Bayangkan merasa bebas, ringan, dengan pikiran yang terfokus pada apa yang benar-benar penting. Itulah hadiah dari memaafkan, mendapatkan kembali kebebasan emosional. Rasa dendam adalah seperti meminum racun berharap orang lain menderita, tetapi kenyataannya, satu-satunya yang terpengaruh adalah Anda. Setiap hari Anda memegangnya adalah hari yang kurang damai, hari yang kurang hidup sepenuhnya. Jangan berikan waktu dan kesehatan Anda pada sesuatu yang tidak layak mendapatkan begitu banyak kekuasaan. Hari ini Anda bisa memutuskan untuk melepaskan.
Hari ini Anda bisa membiarkan apa yang terjadi tetap di masa lalu dan mulai hidup dengan hati yang lebih ringan. Anda tidak melakukannya karena orang lain layak, Anda melakukannya karena Anda layak. Karena Anda layak mendapatkan kedamaian, layak mendapatkan ketenangan, dan layak melangkah tanpa rantai. Ingatlah selalu, rasa dendam lebih menyakiti Anda daripada orang lain. Lepaskan, dan Anda akan melihat bagaimana hidup Anda terbuka, bagaimana energi Anda kembali, dan bagaimana kebebasan terasa di kedalaman jiwa Anda. Meditasi 4. Kritik itu tak terelakkan, tetapi tidak selalu berguna. Selalu ada seseorang dengan pendapat tentang apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, atau bahkan siapa diri Anda. Tetapi yang penting bukan seberapa banyak kritik yang Anda terima, tetapi bagaimana Anda memutuskan untuk menghadapinya. Seringkali kita membawa kata-kata yang tidak layak menjadi ruang di pikiran kita, dan membiarkan mereka mendefinisikan kita ketika sebenarnya mereka hanya mengungkapkan lebih banyak tentang orang yang melontarkan kritik daripada tentang diri kita sendiri. Kuncinya adalah menyaring, memisahkan apa yang memiliki nilai dari apa yang hanya kebisingan belaka. Ketika seseorang mengkritik Anda, hal pertama yang harus diingat adalah bahwa mereka tidak selalu berbicara tentang Anda. Mereka berbicara tentang ketidakamanan mereka, tentang frustrasi mereka, atau tentang ketakutan mereka sendiri. Seseorang yang terluka berusaha untuk melukai. Seseorang yang tidak aman berusaha merendahkan orang lain. Seseorang yang cemburu berusaha memadamkan cahaya yang tidak dapat mereka toleransi bersinar. Jika Anda memahami ini, pendapat mereka kehilangan kekuatan atas Anda. Bukan berarti mendengar kata-kata keras tidak menyakitkan, tetapi ketika Anda memahami dari mana asalnya, mereka kehilangan kekuatan yang sebelumnya mempengaruhi Anda. Itu tidak berarti bahwa semua kritik harus diabaikan. Beberapa, meskipun tidak nyaman, bisa menjadi cermin yang Anda butuhkan untuk tumbuh. Perbedaannya adalah mengidentifikasi apakah kritik itu konstruktif. Kritik yang berguna biasanya spesifik. Itu memberitahu Anda bahwa Anda bisa memperbaiki, detail mana yang harus Anda fokuskan, tindakan apa yang harus disesuaikan. Kritik yang merusak, di sisi lain, hanya berusaha menghancurkan. Itu menyerang Anda secara samar dan pribadi, tanpa memberikan sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk berkembang. Disitulah kekuatan Anda, memutuskan mana yang akan Anda ambil, dan mana yang akan Anda biarkan pergi. Stoikisme mengajarkan bahwa Anda tidak mengontrol apa yang orang lain pikirkan, tetapi Anda mengontrol apa yang Anda lakukan dengan itu. Marco Aurelio mengatakan bahwa jika seseorang menunjukkan kesalahan kepada Anda, dan benar, syukuri dan perbaiki, tetapi jika Anda tidak salah, abaikan. Sesederhana itu. Dengan menerapkan pandangan ini, kritik berhenti menjadi musuh dan menjadi alat selama Anda yang memilih bagaimana menggunakannya. Jika Anda memutuskan untuk membawa setiap kata negatif, Anda akan dipenuhi keraguan dan akhirnya hidup untuk menyenangkan orang lain. Dan itu adalah jalan tanpa akhir, karena Anda tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Selalu ada seseorang yang berpikir berbeda, yang menghakimi Anda, yang mengkritik Anda. Tetapi jika Anda belajar untuk menyaring, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak perlu menyenangkan semua orang, hanya tetap setia pada prinsip dan tujuan Anda. Bayangkan Anda menerima komentar keras tentang pekerjaan Anda. Sebelum membiarkannya mempengaruhi Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berguna? Apakah itu memberi saya petunjuk nyata untuk memperbaiki? Jika jawabannya ya, gunakanlah sebagai hadiah yang tersamar. Sesuaikan apa yang perlu disesuaikan, tumbuhlah, majulah. Tetapi jika jawabannya tidak, lepaskanlah. Jangan buang energi Anda untuk merespons, membela diri atau khawatir, karena pada saat itu kedamaian Anda lebih berharga daripada pendapat orang lain. Dampak emosional dari kritik berkurang ketika Anda mengingat bahwa nilai Anda tidak tergantung padanya. Anda berharga karena siapa Anda, bukan karena apa yang orang lain katakan tentang Anda. Bahkan jika semua orang bertepuk tangan, itu tidak akan meningkatkan esensi Anda. Dan jika semua orang mengkritik, itu juga tidak akan menguranginya. Tugas Anda bukanlah mengumpulkan persetujuan, tetapi tumbuh sebagai pribadi. Dan pertumbuhan terjadi ketika Anda menggunakan yang berguna dan melepaskan yang tidak berguna.
Latihan praktis adalah setiap kali Anda menerima kritik, tuliskan, dan bagi menjadi dua bagian. Apa yang dapat Anda gunakan dan apa yang tidak. Melihatnya di atas kertas membantu mengurangi beban emosional dan mengubahnya menjadi informasi. Mungkin Anda akan menemukan bahwa hanya sebagian kecil yang dapat dimanfaatkan dan sisanya tidak layak perhatian Anda. Dengan cara itu Anda mengubah apa yang sebelumnya menyakiti Anda menjadi sesuatu yang mendorong Anda. Juga penting untuk membudayakan keheningan batin. Tidak setiap komentar memerlukan jawaban. Terkadang yang paling bijaksana adalah tidak bereaksi karena merespons segala sesuatu membuat Anda lelah dan pada akhirnya Anda tidak perlu membenarkan jalan Anda kepada mereka. Meditasi 5. Keheningan lebih kuat daripada kata-kata kosong. Karena kita hidup di dunia yang memberi penghargaan kepada mereka yang membuat lebih banyak kebisingan, kepada mereka yang berbicara tanpa henti, kepada mereka yang berpendapat tentang segala hal, meskipun mereka tidak tahu apa-apa. Namun, kebenarannya adalah kata-kata kosong cepat terlupakan, sementara keheningan yang baik dapat mengubah seluruh situasi. Diam bukanlah kelemahan, diam adalah kebijaksanaan, karena memberi Anda ruang untuk mengamati, merenungkan, dan menjawab dengan niat alih-alih bereaksi dengan impulsif. Ketika Anda berbicara hanya untuk mengisi ruang, pesan Anda kehilangan kekuatan. Anda kehilangan kredibilitas karena kata-kata Anda tidak lahir dari refleksi, tetapi dari terburu-buru. Sebaliknya, ketika Anda memilih untuk berbicara hanya ketika Anda memiliki sesuatu yang berarti untuk disampaikan, kata-kata Anda lebih berharga. Orang lain mendengarkan dengan lebih perhatian karena mereka tahu bahwa Anda tidak berbicara karena kebiasaan, tetapi dengan tujuan. Keheninganlah yang memberi nilai pada suara Anda. Seringkali kita percaya bahwa diam dalam sebuah diskusi berarti kalah, ketika sebenarnya itu bisa menjadi kemenangan terbesar Anda. Seseorang yang terbawa oleh kemarahan melontarkan kata-kata yang menyakitkan, yang kemudian tidak dapat mereka tarik kembali. Tetapi siapa yang diam memiliki waktu untuk mengendalikan diri dan berpikir. Ruang antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda jawab adalah yang menentukan karakter Anda. Dan stoikisme mengajarkan hal itu. Jangan biarkan emosi Anda menguasai akal Anda, karena siapa yang mengendalikan dirinya sendiri sudah lebih kuat daripada lawan manapun. Keheningan juga adalah guru mendengarkan. Ketika Anda memilih untuk diam dan benar-benar memperhatikan, Anda menemukan hal-hal yang sebelumnya Anda abaikan. Mendengarkan secara aktif tidak hanya memperkuat hubungan Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk memahami dunia dan orang-orang di sekitar Anda dengan lebih baik. Sementara yang lain berbicara untuk didengar, Anda diam untuk belajar, dan itu memberi Anda keuntungan yang sedikit dimiliki orang lain, kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar penampilan. Sebelum berbicara, ajukan pertanyaan sederhana. Apakah apa yang akan saya katakan memberi nilai? Jika jawabannya tidak, lebih baik diam. Anda tidak perlu membenarkan diri Anda di setiap saat. Anda tidak perlu memenangkan setiap diskusi dengan kata-kata. Terkadang ketenangan Anda berbicara lebih banyak daripada 1000 argumen. Terkadang rasa hormat yang Anda capai disebabkan oleh kemampuan Anda untuk mendengarkan dan menjawab hanya ketika perlu. Stoikisme mengingatkan kita bahwa sebagian besar kebijaksanaan terletak pada berbicara sedikit dan dengan niat. Epictetus mengatakan bahwa alam memberi kita 2 telinga dan 1 mulut untuk mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Dan ide yang begitu sederhana dapat sepenuhnya mengubah cara Anda berkomunikasi, karena setiap kata yang Anda ucapkan seperti koin. Jika Anda menghabiskannya tanpa berpikir, segera tidak akan memiliki nilai. Tetapi jika Anda menggunakannya dengan hati-hati, setiap kata akan berharga. Bayangkan situasi konflik. Seseorang menyerang Anda dengan kritik atau komentar yang menyakitkan. Dorongan pertama Anda mungkin adalah merespons, membela diri, menyerang balik. Tetapi jika Anda diam dan menunggu, Anda tidak hanya menunjukkan kontrol, Anda juga menghindari menambah api. Orang lain kehabisan energi sendiri sementara Anda menjaga energi dan martabat Anda tetap utuh. Itu tidak berarti menjadi pasif, itu berarti menjadi strategis. Berbicara hanya ketika suara Anda dapat membangun bukan menghancurkan. Keheningan juga menghubungkan Anda dengan diri sendiri.
Ketika Anda memilih untuk diam, Anda dapat mendengarkan pikiran Anda sendiri, mengatur ide-ide Anda, mengambil keputusan yang lebih baik. Kebisingan konstan, baik internal maupun eksternal, mengaburkan pikiran, tetapi keheningan adalah ruang untuk kejernihan, fokus, dan pengetahuan diri. Dan siapa yang mengenal diri sendiri melangkah dengan lebih mantap dalam hidup. Praktik sederhana adalah sebelum menjawab dalam percakapan emosional, luangkan waktu beberapa detik. Bernapaslah, pikirkan dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah apa yang akan saya katakan membawa kedamaian, kebenaran, atau nilai? Jika tidak memenuhi setidaknya satu dari kondisi tersebut, lebih baik Anda tidak mengatakannya. Jeda kecil itu dapat menghindarkan Anda dari banyak masalah dan seiring waktu menjadi kebiasaan yang melindungi Anda. Praktik lainnya adalah mendengarkan lebih banyak daripada berbicara dalam hubungan Anda. Ajukan pertanyaan, perhatikan, tunjukkan minat yang nyata. Anda akan menemukan bahwa banyak orang lebih mengingat bagaimana Anda mendengarkan mereka daripada apa yang Anda katakan kepada mereka. Dan dengan membudayakan keheningan aktif tersebut, Anda akan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan. Meditasi 6. Anda tidak bisa mengubah orang lain, hanya diri Anda sendiri. Ingin mengubah orang lain adalah pertempuran yang hilang sejak awal, karena setiap orang hanya berubah ketika mereka memutuskan untuk melakukannya. Anda bisa berbicara, memberi nasihat, bersikeras, bahkan menekan, tetapi jika orang lain tidak siap atau tidak mau, tidak ada yang akan terjadi. Dan semakin banyak energi yang Anda investasikan dalam ilusi itu, semakin besar frustrasi yang Anda kumpulkan, semakin banyak kemarahan yang Anda rasakan, dan semakin banyak kedamaian yang Anda hilangkan. Oleh karena itu, kekuatan sejati tidak terletak pada mencoba membentuk orang lain, tetapi pada mengarahkan pandangan Anda kepada diri sendiri, kepada apa yang benar-benar dapat Anda kontrol, pikiran Anda, sikap Anda, reaksi Anda. Ketika Anda berhenti berjuang untuk mengubah orang lain, Anda melepaskan beban besar dari hidup Anda. Anda mengakui bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, ritme mereka sendiri, dan pelajaran mereka sendiri untuk dipelajari. Dan penerimaan ini bukanlah resignasi, tetapi kebijaksanaan. Ini berarti Anda tidak menghabiskan energi pada apa yang tidak mungkin, tetapi memfokuskan energi Anda pada apa yang benar-benar mengubah hidup Anda, evolusi Anda sendiri. Bayangkan Anda memiliki teman yang tidak dapat diandalkan, seseorang yang selalu terlambat atau yang berjanji hal-hal yang tidak pernah dipenuhi. Anda akan terus menunggu mereka berubah, mengeluh, merasa kecewa berulang kali. Tetapi jika Anda menerapkan prinsip ini, Anda menyesuaikan harapan Anda dan mengurangi ketergantungan Anda padanya. Anda tidak memaksanya, Anda hanya menyesuaikan perilaku Anda, dan dengan melakukannya, Anda mengambil kembali kontrol situasi tanpa perlu orang lain menjadi berbeda. Hal yang sama terjadi dalam hubungan apapun, baik itu pasangan, keluarga, atau pekerjaan. Mengharapkan orang lain bertindak seperti yang Anda inginkan hanya menciptakan ketegangan. Tetapi jika Anda mengubah diri Anda, jika Anda memutuskan untuk menetapkan batasan, jika Anda menyesuaikan reaksi Anda, pemandangan berubah. Bukan karena mereka telah berubah, tetapi karena Anda tidak lagi menyerahkan kedamaian Anda kepada perilaku mereka. Itulah esensi stoikisme, memahami bahwa satu-satunya orang yang benar-benar Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Epictetus mengatakan bahwa bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, tetapi cara kita menginterpretasikannya. Dan hal yang sama terjadi dengan orang-orang. Bukan apa yang mereka lakukan yang menyakiti Anda, tetapi bagaimana Anda memilih untuk merespons. Jika Anda berharap mereka bertindak sesuai harapan Anda akan hidup dengan kekecewaan. Tetapi jika Anda menerima bahwa setiap orang adalah seperti adanya dan memutuskan untuk bereaksi dengan tenang, Anda berhenti menjadi budak dari yang eksternal dan mendapatkan kembali kebebasan batin Anda. Mencoba mengubah orang lain juga sering mencerminkan kurangnya penerimaan. Kita ingin orang lain menyesuaikan diri dengan ide kita tentang apa yang benar, dengan cetakan kita tentang bagaimana seharusnya. Tetapi dunia tidak berfungsi seperti itu. Stoik memahami bahwa kontrol itu terbatas, dan bahwa ketenangan muncul ketika Anda menyelaraskan keinginan Anda dengan kenyataan, bukan ketika Anda melawan kenyataan.
Itu tidak berarti Anda harus mentolerir yang tidak dapat diterima. Menetapkan batasan adalah bagian dari tanggung jawab Anda terhadap diri sendiri. Jika seseorang melanggar batasan rasa hormat Anda dapat memutuskan untuk menjauh, mengurangi kontak, atau melindungi energi Anda. Anda tidak perlu mengubahnya untuk hidup dalam kedamaian. Anda perlu mengubah cara Anda merespons. Itulah kekuatan yang tidak bisa diambil orang lain dari Anda. Ketika Anda menerapkan prinsip ini, frustrasi berkurang. Anda tidak lagi berharap bos Anda berbeda untuk merasa tenang. Anda tidak lagi berharap pasangan Anda bertindak persis seperti yang Anda lakukan untuk merasa dicintai. Anda tidak lagi berharap keluarga Anda memahami semuanya untuk memberi Anda validasi. Anda belajar bergerak dengan independensi, menciptakan kedamaian Anda dari dalam, mempercayai bahwa kontrol Anda mulai dan diakhiri pada diri Anda. Latihan praktis adalah setiap kali Anda merasa perlu mengubah seseorang, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya ubah dalam diri saya agar situasi ini mempengaruhi saya lebih sedikit? Mungkin itu adalah tingkat harapan Anda, cara Anda berkomunikasi, cara Anda bereaksi. Perubahan itu, meskipun kecil, menghasilkan dampak nyata dalam hidup Anda. Hasilnya adalah pembebasan. Hubungan Anda menjadi lebih sehat karena tidak dibebani dengan tuntutan yang tidak mungkin. Anda mulai menerima orang-orang apa adanya, tanpa ilusi atau kekecewaan yang konstan. Dan yang paling penting, Anda berhenti meletakkan kebahagiaan Anda di tangan orang lain. Anda mengambilnya kembali untuk diri Anda sendiri, karena Anda memahami bahwa hanya Anda yang dapat mempertahankan ketenangan, martabat. Meditasi 7. Energi Anda terbatas, lindungi itu. Energi Anda seperti cadangan terbatas yang Anda terima setiap hari saat bangun. Itu tidak tak terbatas. Dan jika Anda menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak berharga, Anda akan sampai di akhir hari merasa kosong, lelah, dan frustrasi, tanpa kemajuan dalam hal yang benar-benar penting. Banyak orang tidak menyadari hal ini dan menyerahkan energi mereka untuk perdebatan yang tidak berarti, untuk media sosial yang menjebak mereka selama berjam-jam, untuk hubungan yang hanya menghilangkan kedamaian mereka, atau untuk tugas yang tidak memberikan kontribusi apapun pada tujuan mereka. Jadi ketika tiba saatnya untuk fokus pada tujuan mereka, tidak ada lagi yang tersisa di dalam diri mereka. Melindungi energi Anda berarti mengakui nilainya. Setiap pikiran, setiap emosi, dan setiap tindakan menghabiskan sebagian dari kekuatan hidup Anda. Jika Anda membiarkan siapapun mengambilnya, Anda akan berakhir kehabisan tenaga. Tetapi jika Anda belajar untuk menginvestasikannya dalam hal-hal yang benar-benar berharga, hidup Anda akan dipenuhi dengan kejelasan, produktivitas, dan kepuasan. Pada akhir hari, bukan tentang berapa banyak hal yang Anda lakukan, tetapi tentang berapa banyak energi yang Anda investasikan dalam hal-hal yang benar-benar berharga. Stoicisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang tergantung pada kita dan apa yang tidak. Dan energi Anda termasuk dalam apa yang berada dalam kendali Anda. Anda tidak dapat mengontrol apakah seseorang mengkritik, apakah dunia kacau, atau apakah ketidakadilan terjadi. Tetapi Anda dapat memutuskan seberapa banyak ruang mental yang Anda berikan untuk hal-hal tersebut. Setiap kali Anda terjebak pada apa yang tidak tergantung pada Anda memberikan energi yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Itu adalah pelajaran yang keras tetapi membebaskan. Tidak semua masalah memerlukan perhatian Anda. Tidak semua pertempuran perlu diperjuangkan. Pikirkan berapa kali Anda telah menguras diri Anda karena perdebatan di media sosial, atau karena memikirkan komentar negatif berulang kali, atau karena mencoba meyakinkan seseorang yang tidak ingin memahami Anda. Ini seperti mencoba mengisi ember dengan lubang. Tidak peduli seberapa banyak Anda memasukkan, Anda akan selalu berakhir kosong. Melindungi energi Anda berarti tahu kapan harus berhenti, kapan harus melepaskan, dan kapan harus mundur untuk menjaga kedamaian Anda. Latihan praktis adalah mengamati sepanjang hari aktivitas mana yang mengisi Anda dan mana yang menguras Anda. Mungkin Anda akan menemukan bahwa percakapan dengan teman tertentu selalu membuat Anda lelah karena dia hanya berbicara tentang masalah tanpa mencari solusi.
Atau bahwa Anda menghabiskan 1 jam di media sosial dan kemudian merasa cemas alih-alih terinspirasi, atau bahwa Anda bekerja pada tugas-tugas kecil yang tidak memberikan kontribusi pada tujuan utama Anda sambil menunda hal yang penting. Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama untuk melindungi energi Anda. Kemudian buat keputusan konkret. Anda tidak perlu menghapus semuanya sekaligus, tetapi Anda bisa mulai mengurangi apa yang mencuri kedamaian Anda. Luangkan lebih sedikit waktu untuk hal-hal yang tidak berharga. Tetapkan batasan dengan mereka yang hanya ingin membebankan negativitas mereka kepada Anda, dan atur prioritas Anda sehingga energi Anda pertama kali digunakan untuk apa yang paling berharga. Disiplin inilah yang mengubah hari Anda. Karena bukan tentang memiliki lebih banyak jam, tetapi tentang menggunakan energi yang sudah Anda miliki dengan lebih baik. Stoicisme juga mengingatkan kita bahwa menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak dapat Anda ubah adalah pemborosan. Apakah masuk akal untuk marah berjam-jam karena kemacetan jika Anda tidak dapat memindahkan mobil? Apakah layak untuk terjebak dalam kebencian karena sesuatu yang sudah berlalu? Setiap kali Anda melakukannya, Anda memberikan bagian dari diri Anda kepada yang tidak berguna. Sebaliknya, ketika Anda memfokuskan pikiran Anda pada apa yang benar-benar tergantung pada Anda mendapatkan kembali kekuatan. Energi yang diarahkan dengan baik akan menghasilkan hasil. Ketika Anda melindunginya dan memfokuskannya pada tujuan Anda maju lebih cepat dengan lebih sedikit frustrasi. Ketika Anda menginvestasikannya dalam aktivitas yang memberi nutrisi, seperti belajar, berolahraga, menciptakan, berbagi waktu dengan orang-orang yang mengangkat Anda merasa hidup Anda memiliki tujuan. Dan ketika Anda menggunakannya untuk merawat pikiran Anda dengan praktik seperti keheningan, meditasi, atau rasa syukur, batin Anda menguat dan Anda berhenti terseret oleh hal-hal eksternal. Pada akhirnya, energi Anda adalah hidup Anda. Apa yang Anda lakukan dengan itu setiap hari menentukan jalan Anda. Jika Anda menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak penting, Anda akan merasa kosong. Jika Anda melindunginya dan memfokuskannya, Anda akan membangun kehidupan yang lebih jelas. Meditasi 8. Hidup tidak menunggu Anda. Setiap hari yang berlalu adalah halaman yang tidak akan kembali, 1 menit yang tidak akan kembali, dan 1 kesempatan yang jika tidak Anda manfaatkan akan menghilang selamanya. Seringkali kita percaya bahwa kita memiliki waktu yang tidak terbatas, bahwa kita bisa menunda keputusan, proyek, atau perubahan penting hingga tiba saat yang sempurna. Tetapi ilusi itu adalah yang membuat sebagian besar terjebak dalam ketidakaktifan. Kebenarannya keras. Momen yang sempurna tidak ada, dan sementara Anda mencarinya, hidup terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Berapa kali Anda telah mengatakan, "Besok saya mulai, segera saya akan melakukannya. Ketika saya memiliki lebih banyak uang, lebih banyak waktu, atau lebih banyak kepercayaan diri, saya akan mencobanya." Dan besok itu tidak pernah datang karena selalu ada alasan baru, selalu muncul rintangan yang berbeda. Apa yang tidak kita lihat adalah bahwa dengan menunda kita menyerahkan hidup kita pada penantian, seolah-olah seseorang berutang kita kesempatan lain yang dijamin. Tetapi tidak ada jaminan. Anda hanya memiliki saat ini, hari ini, sekarang. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengontrol berapa lama kita akan hidup, tetapi kita mengontrol apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita miliki. Marco Aurelio mengatakannya dengan jelas. Bukan bahwa kita memiliki sedikit waktu, tetapi kita menyia-nyiakan banyak. Dan setiap kali Anda menunda, setiap kali Anda menunda hingga besok apa yang bisa Anda lakukan hari ini, Anda kehilangan bagian dari hidup Anda, bagian yang tidak akan pernah kembali. Bertindak tidak berarti langsung melompat ke yang besar, tetapi berarti mengambil langkah hari ini, meskipun kecil, email yang telah Anda hindari selama berminggu-minggu, percakapan canggung yang Anda tahu harus Anda lakukan, tujuan yang telah Anda jeda karena ketakutan. Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam 1 hari, tetapi Anda perlu memecahkan inersia penantian. Sebuah tindakan konkret membuka pintu untuk gerakan dan gerakan menghasilkan kemajuan. Penantian, di sisi lain, hanya membawa frustrasi.
Anda melihat bagaimana orang lain maju, bagaimana mereka mencapai apa yang Anda inginkan, dan Anda berpikir bahwa mereka beruntung atau memiliki privilege yang tidak Anda miliki. Tetapi perbedaan seringkali adalah bahwa mereka berani mengambil langkah saat Anda masih menunggu saat yang tepat, dan semakin Anda memikirkannya, semakin Anda terhenti. Lingkaran penundaan berubah menjadi penjara yang tidak terlihat. Jika Anda mengamati hidup Anda, mungkin ada sesuatu yang telah Anda tunda terlalu lama. Sebuah proyek yang membuat Anda bersemangat, tetapi yang tidak pernah Anda mulai. Sebuah keputusan yang Anda tahu akan mengubah arah hidup Anda, tetapi yang menakutkan untuk dihadapi. Sebuah hubungan yang membutuhkan batasan, tetapi yang tidak Anda berani untuk menetapkan. Apa yang Anda tunda adalah apa yang mencuri energi Anda setiap hari, karena tetap sebagai utang yang belum diselesaikan di pikiran Anda. Stoicisme mengundang kita untuk memahami urgensi tindakan. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh hidup seolah-olah kita abadi, karena kita tidak. Kesadaran akan kefanaan kita bukanlah pesimisme, tetapi panggilan untuk hidup dengan lebih intens dan dengan lebih sedikit penundaan. Mengetahui bahwa hidup itu singkat seharusnya mendorong Anda untuk bergerak hari ini, bukan terhenti menunggu keadaan ideal yang tidak akan pernah muncul. Praktik yang berguna adalah mengidentifikasi setiap pagi satu hal yang telah Anda tunda dan berkomitmen untuk mengambil langkah, sekecil apapun. Tidak peduli jika itu mengirim pesan, meneliti topik, atau maju sedikit ke tujuan Anda. Yang penting adalah hari ini tidak berakhir sama seperti kemarin, bahwa Anda tidak membiarkan hidup terus berjalan tanpa Anda. Ketika Anda bertindak, bahkan dengan cara yang minimal, Anda merasakan perubahan di dalam diri Anda. Kepercayaan diri Anda tumbuh, energi Anda meningkat, dan pikiran Anda dibebaskan dari beban yang tertunda. Perlahan-lahan langkah-langkah kecil berubah menjadi kemajuan besar, dan apa yang tampak tidak mungkin mulai mengambil bentuk. Rahasianya adalah berhenti menunggu. Jika Anda memutuskan untuk hidup dengan urgensi ini, hidup Anda menjadi lebih penuh. Anda berhenti kehilangan kesempatan. Anda berhenti melihat ke belakang dengan penyesalan atas apa yang tidak Anda lakukan, dan mulai membangun kenangan dari tindakan, bukan dari alasan. Waktu yang sebelumnya tampak sebagai musuh berubah menjadi sekutu karena sekarang Anda menggunakannya alih-alih membiarkannya mengalir. Selalu ingat, hidup tidak menunggu Anda, tidak akan berhenti agar Anda menyelesaikan keraguan Anda, atau menjeda sementara Anda menemukan motivasi. Itu sedang terjadi sekarang juga. Dan setiap menit yang berlalu adalah undangan untuk hidup dengan keberanian. Meditasi 9. Kesendirian adalah bagian dari kehidupan, dan meskipun banyak orang takut atau menghindarinya, itu juga bisa menjadi salah satu ruang paling berharga untuk pertumbuhan pribadi Anda. Kita semua pada suatu saat menghadapi kesendirian, baik karena seseorang menjauh, karena siklus berakhir, atau hanya karena hidup menempatkan kita dalam keheningan. Tetapi yang penting bukanlah menghindarinya, melainkan belajar menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengenal diri sendiri dan menguatkan diri. Masalahnya adalah kita sering mengasosiasikan kesendirian dengan kekosongan, dengan pengabaian, dengan kelemahan. Kita berpikir bahwa berada sendirian berarti ada yang salah dengan kita, bahwa kita tidak cukup baik untuk didampingi, dan interpretasi itu membuat kita menderita. Kenyataannya adalah sebaliknya. Kesendirian adalah ruang alami yang bisa mengajarkan Anda lebih banyak daripada yang bisa diperlihatkan oleh kerumunan manapun. Ketika Anda sendirian, tanpa distraksi atau suara eksternal, Anda menghadapi diri Anda sendiri. Dan meskipun pada awalnya mungkin terasa tidak nyaman, itulah pintu menuju pengetahuan diri. Anda menemukan apa yang sebenarnya Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan ketika tidak ada yang melihat. Apa impian yang benar-benar milik Anda dan bukan yang dipaksakan oleh orang lain? Dalam kesendirian, diri sejati Anda terungkap, tanpa topeng, tanpa kebutuhan untuk menyenangkan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apakah orang lain akan selalu ada di sisi kita. Hidup berubah, orang datang dan pergi, keadaan tidak pernah permanen. Tetapi apa yang dapat Anda kendalikan adalah hubungan Anda dengan diri sendiri. Jika Anda belajar menikmati kebersamaan Anda sendiri, Anda tidak akan pernah benar-benar sendirian karena Anda menjadi sekutu terbaik Anda.
Marco Aurelio menulis bahwa manusia merasa lebih nyaman di dalam pikirannya sendiri daripada di tempat lain jika ia belajar mengaturnya. Menggunakan kesendirian sebagai alat berarti mencarinya secara sengaja, tidak hanya menahan diri ketika itu muncul. Anda bisa meluangkan waktu untuk menulis di jurnal, bermeditasi, berjalan tanpa teman, mengeksplorasi hobi yang selalu Anda tinggalkan. Anda tidak melakukannya untuk mengisi waktu, tetapi untuk terhubung dengan diri sendiri, untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda inginkan, tentang nilai-nilai Anda, tentang kemana Anda ingin mengarahkan hidup Anda. Banyak orang takut untuk sendirian karena dalam keheningan itu muncul pikiran-pikiran yang tidak nyaman, luka lama, ketidakamanan, ketakutan, tetapi menghadapi mereka adalah apa yang memberi Anda kekuatan. Menghindari mereka hanya memperpanjang ketergantungan Anda pada hal-hal eksternal. Sebaliknya, menghadapi mereka secara langsung dalam kesendirian memungkinkan Anda untuk menyembuhkan mereka dan membangun fondasi emosional yang lebih kuat. Bayangkan jika Anda mulai menghabiskan 20 menit setiap hari untuk berada bersama diri sendiri dalam keheningan. Pada awalnya mungkin terasa aneh, tetapi segera Anda akan menemukan bahwa pikiran Anda mulai jernih, ide-ide muncul, prioritas Anda teratur. Anda belajar untuk mengenali apa yang benar-benar penting bagi Anda, dan perlahan-lahan apa yang sebelumnya merupakan ketakutan berubah menjadi perlindungan. Kesendirian juga memberi Anda kemandirian emosional. Ketika Anda tahu bagaimana merasa baik dengan diri sendiri, Anda tidak lagi membutuhkan validasi orang lain secara putus asa. Anda bisa menikmati kebersamaan, tentu saja, tetapi Anda tidak membutuhkannya untuk merasa utuh. Ini membuat hubungan Anda lebih sehat, karena tidak didasarkan pada kebutuhan, tetapi pada pilihan. Anda tidak bergabung dengan seseorang untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi dari kelimpahan kepenuhan Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup itu transien, dan bahwa bergantung pada apa yang tidak kita kontrol, termasuk kasih sayang orang lain yang konstan, adalah penyebab penderitaan. Belajar untuk sendirian adalah menerima kebenaran ini dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ini bukan tentang menjadi dingin atau jauh, tetapi tentang mengembangkan inti internal yang cukup kuat sehingga bahkan dalam ketidakhadiran orang lain, kedamaian Anda tetap utuh. Dengan menggunakan kesendirian secara sengaja, Anda mulai menemukan hasrat yang terlupakan, bakat yang tersembunyi, dan kekuatan yang tidak Anda ketahui bahwa Anda miliki. Anda menjadi lebih sadar akan diri sendiri dan sebagai hasilnya lebih otentik dalam segala yang Anda lakukan. Koneksi yang Anda bangun dengan diri sendiri adalah dasar untuk menghubungkan dengan orang lain dengan lebih baik, karena Anda tidak lagi mencari mereka untuk melengkapi Anda, tetapi untuk menemani Anda. Selalu ingat, kesendirian bukanlah hukuman, tetapi seorang guru. Siapapun yang belajar untuk sendirian tidak pernah bergantung pada siapapun untuk merasa damai. Dan kemandirian itu, menurut para Stoik, adalah salah satu kebebasan terbesar yang dapat dicapai manusia. Meditasi 10. Menjadi sibuk tidak sama dengan menjadi produktif. Mereka percaya bahwa semakin banyak mereka mengisi agenda mereka, semakin banyak mereka berlari dari satu sisi ke sisi lain, semakin banyak mereka membalas pesan dan mengikuti pertemuan, semakin banyak kemajuan yang mereka buat. Tetapi kenyataannya adalah bahwa menjadi sibuk tidak selalu berarti maju. Anda bisa menghabiskan sepanjang hari melakukan hal-hal dan mengakhiri hari tanpa mendekati tujuan nyata Anda. Itu adalah jebakan kesibukan. Banyak gerakan, sedikit kemajuan. Menjadi produktif, sebaliknya, adalah fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah memilih beberapa tindakan dengan dampak nyata dan menginvestasikan energi Anda pada mereka. Ini adalah memahami bahwa waktu dan perhatian Anda terbatas, dan bahwa jika Anda menghabiskannya untuk hal-hal yang mendesak tetapi tidak relevan, Anda menjauh dari apa yang memberi makna pada hidup Anda. Produktivitas tidak diukur dari jumlah jam yang terpakai, tetapi dari kualitas hasil yang diperoleh. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan tujuan, bukan dengan penyebaran. Marco Aurelio menulis bahwa kehilangan hidup bukanlah kematian, tetapi menyia-nyiakan waktu untuk apa yang tidak berharga. Dan itulah yang terjadi ketika Anda membingungkan kesibukan dengan produktivitas.
Anda percaya bahwa Anda maju, tetapi sebenarnya Anda sedang kehilangan sumber daya paling berharga Anda, waktu, dalam tugas-tugas yang tidak mendekatkan Anda kepada apapun. Berapa kali Anda mengakhiri hari merasa lelah, dan ketika melihat kembali Anda menyadari bahwa Anda tidak mencapai apapun yang signifikan? Perasaan lelah tanpa kepuasan adalah tanda bahwa Anda sibuk, tetapi tidak produktif. Tubuh terkuras, pikiran jenuh, tetapi jiwa tetap kosong karena Anda tidak mengambil langkah menuju apa yang benar-benar Anda inginkan. Perbedaannya terletak pada fokus. Menjadi sibuk berarti bereaksi terhadap apa yang diharapkan orang lain dari Anda. Melompat dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa arah yang jelas, memadamkan api secara konstan. Menjadi produktif berarti merencanakan, memprioritaskan, dan memutuskan di mana menginvestasikan energi Anda secara sadar. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi melakukan yang benar. Latihan praktis adalah memeriksa agenda Anda dan bertanya pada diri sendiri, apakah aktivitas ini mendekatkan saya pada tujuan saya atau hanya mengisi ruang? Jika tidak mendekatkan Anda, hapus, delegasikan, atau kurangi pentingnya. Ini sulit pada awalnya karena kita terbiasa merasa berharga karena selalu sibuk. Tetapi seiring waktu Anda akan menemukan bahwa nilai Anda tidak ada pada jumlah tugas yang diselesaikan, tetapi pada dampak dari apa yang Anda pilih untuk dilakukan. Teknik lain yang berguna adalah blok waktu. Luangkan blok waktu tertentu untuk apa yang esensial dan lindungi seperti itu suci. Matikan distraksi, putuskan dari apa yang mengganggu, dan fokuskan energi Anda hanya pada tugas penting itu. Anda akan melihat bagaimana Anda maju lebih banyak dalam 2 jam kerja yang terfokus daripada dalam 1 hari penuh kesibukan yang menyebar. Stoicisme juga mengingatkan kita bahwa sebagian besar kebisingan dalam hidup berasal dari hal-hal yang tidak kita kontrol dan tidak perlu kita perhatikan. Jika Anda belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, Anda membebaskan ruang untuk hal-hal yang berharga. Mengatakan tidak bukanlah egoisme, tetapi kejelasan. Ini berarti bahwa Anda tidak membiarkan diri Anda terseret oleh tekanan untuk selalu sibuk, tetapi Anda secara sadar memilih apa yang pantas mendapatkan perhatian Anda. Pikirkan tentang tujuan jangka panjang Anda. Tindakan apa hari ini yang mendekatkan Anda pada mereka? Jika apa yang Anda lakukan setiap hari tidak selaras dengan tujuan tersebut, maka Anda hanya berputar-putar. Si Stoik hidup dengan pandangan tertuju pada yang esensial, pada apa yang membangun karakter, pada apa yang memperkuat tujuannya. Yang lainnya adalah distraksi dan distraksi, meskipun tampaknya mendesak, adalah pencuri waktu. Dengan memprioritaskan secara sadar, hidup Anda berubah. Anda tidak lagi merasakan kelelahan kosong itu karena setiap usaha memiliki makna. Anda tidak perlu lagi membuktikan seberapa sibuk Anda karena hasil Anda berbicara untuk Anda. Dan yang terpenting, Anda mendapatkan kembali waktu dan energi untuk dihabiskan pada apa yang benar-benar Anda hargai, baik itu pertumbuhan pribadi Anda, hubungan Anda, atau impian Anda. Selalu ingat, menjadi sibuk tidak sama dengan menjadi produktif. Kesibukan adalah kebisingan, produktivitas adalah musik. Satu menguras Anda, yang lain mendorong Anda. Pelajari untuk membedakan dan memilih apa yang mendekatkan Anda pada tujuan Anda, dan Anda akan menemukan bahwa dengan usaha yang lebih sedikit, Anda dapat mencapai lebih banyak selama usaha itu diarahkan dengan baik. Meditasi 11. Satu-satunya batasan pada pencapaian kita di masa depan adalah keraguan kita hari ini. Keraguan adalah seperti rantai tak terlihat yang mengikat Anda bahkan sebelum Anda mengambil langkah pertama. Tidak peduli seberapa besar impian Anda, jika Anda membiarkan keraguan menetap di pikiran Anda sudah mengurangi kemungkinan untuk mencapainya. Keraguan membuat Anda mempertanyakan nilai Anda, kemampuan Anda, persiapan Anda, dan pada akhirnya mencuri energi yang seharusnya Anda investasikan dalam tindakan. Bukan dunia yang menghentikan Anda. Seringkali Anda sendiri dengan suara-suara internal itu yang mengulang, "Saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya tidak siap." Masalahnya adalah keraguan tersebut jarang merupakan kebenaran mutlak. Sebagian besar adalah proyeksi dari ketakutan Anda, kenangan kegagalan masa lalu, atau kritik dari orang-orang yang juga tidak berani mencoba.
Ketika Anda percaya pada keraguan tersebut, Anda menyabotase diri Anda sebelum memulai. Tetapi ketika Anda memilih untuk bertindak meskipun ada keraguan, Anda menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan sebanyak yang tampak. Batasan yang sebenarnya tidak ada di luar, tetapi di dalam apa yang Anda putuskan untuk percayai tentang diri Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita diperintah oleh kesan awal atau emosi sesaat. Keraguan hanyalah itu. Sebuah kesan, sebuah suara sementara, dalam pikiran Anda tidak berarti itu adalah kebenaran. Marco Aurelio mengatakan bahwa jika sesuatu mungkin bagi manusia, maka itu juga mungkin bagi Anda. Ide itu menghancurkan mitos keraguan, karena mengingatkan bahwa kemampuan Anda tidak tetap, tetapi tumbuh seiring Anda melatihnya. Jika Anda menunggu untuk merasa sepenuhnya yakin sebelum mengambil langkah, Anda tidak akan pernah melakukannya. Kepercayaan tidak datang sebelum tindakan, tetapi setelahnya. Setiap kali Anda menghadapi tantangan dan mengatasinya, meskipun kecil, pikiran Anda menguat. Tindakan adalah penawar terhadap keraguan. Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Anda hanya perlu memulai, karena gerakan menghasilkan kejelasan dan kejelasan menghancurkan ketidakpastian. Bayangkan Anda telah lama menunda sebuah proyek karena Anda meragukan kemampuan Anda. Anda melihatnya sebagai gunung yang terlalu besar, tetapi saat Anda mengambil langkah pertama, saat Anda mengirim email, meneliti topik, atau memulai bagian kecil, Anda sudah mengalahkan keraguan, karena tindakan itu sendiri membuktikan bahwa Anda bisa dan bukti tersebut lebih berat daripada pikiran negatif manapun. Keraguan juga diberi makan oleh perfeksionisme. Anda ingin mengendalikan segalanya, menunggu momen yang ideal, mengumpulkan lebih banyak persiapan, tetapi penantian itu hanya memperkuat ketakutan. Stoicisme mengajarkan untuk fokus pada apa yang tergantung pada Anda di sini dan sekarang. Anda tidak dapat mengontrol apakah jalan itu akan sempurna, tetapi Anda dapat mengontrol apakah Anda memulainya hari ini. Dan memulai, meskipun dengan cara yang tidak sempurna, lebih berharga daripada menunggu selamanya untuk kepastian mutlak. Latihan praktis adalah menuliskan keraguan Anda yang paling sering. Saya tidak cukup baik. Bagaimana jika saya gagal dan jika saya dikritik? Kemudian, di samping setiap satu, tuliskan tindakan konkret yang membantahnya. Jika Anda meragukan bakat Anda, berkomitmenlah untuk berlatih setiap hari. Jika Anda takut gagal, ingatlah bahwa bahkan kegagalan adalah pembelajaran. Jika Anda takut kritik, pahami bahwa Anda tidak dapat mengontrolnya dan bahwa itu tidak mendefinisikan nilai Anda. Mengubah setiap keraguan menjadi tindakan adalah cara paling langsung untuk memecahkan pengaruhnya. Seiring waktu, dengan mengumpulkan pengalaman tindakan, kepercayaan diri Anda tumbuh. Anda tidak lagi perlu meyakinkan diri Anda dengan frasa motivasi, karena Anda memiliki bukti nyata bahwa Anda bisa, dan kepercayaan itu membuka pintu yang sebelumnya tidak Anda lihat, karena Anda mulai berani lebih, berbicara dengan keyakinan, mengambil risiko yang meningkatkan peluang Anda. Hasilnya adalah hidup yang lebih bebas dari ketidakpastian. Bukan karena keraguan menghilang sepenuhnya, mereka akan selalu muncul pada momen-momen baru, tetapi karena Anda tidak lagi memberinya kendali. Anda belajar untuk melihatnya sebagai tanda bahwa Anda keluar dari zona nyaman Anda, bukan sebagai peringatan bahwa Anda harus berhenti, dan itu mendorong Anda untuk terus maju dengan lebih kuat. Selalu ingat, satu-satunya batasan pada pencapaian Anda di masa depan adalah keraguan Anda hari ini. Jangan biarkan suara-suara internal itu menentukan nasib Anda. Tanggapi dengan tindakan, disiplin, percaya bahwa Anda bisa membangun lebih dari yang Anda bayangkan. Keraguan akan terdiam ketika melihat Anda bergerak. Jadi, bergeraklah. Buktikan dengan tindakan apa yang sudah ada dalam diri Anda, dan Anda akan menemukan bahwa potensi Anda selalu lebih besar dari yang Anda pikirkan. Meditasi 12. Beberapa orang yang paling Anda percayai adalah yang paling menyakiti Anda. Beberapa luka yang paling dalam tidak berasal dari orang asing atau musuh yang dinyatakan, tetapi dari orang-orang yang paling Anda percayai. Sulit untuk menerimanya, tetapi pengkhianatan yang paling menyakitkan berasal dari mereka yang Anda izinkan masuk ke hati Anda, dari mereka yang memiliki akses ke kerentanan Anda.
Kedekatan itu, yang tampaknya menjadi kekuatan, berubah menjadi ruang di mana pukulan terasa lebih dalam. Dan ketika itu terjadi, reaksi pertama Anda mungkin adalah menutup diri, tidak percaya pada semua orang, menjadi keras. Namun, kebijaksanaan bukanlah menjadi dingin, tetapi belajar untuk memilih dengan lebih baik kepada siapa Anda menyerahkan kepercayaan Anda, dan memahami bahwa rasa sakit juga membawa pelajaran. Ketika seseorang yang dekat menyakiti Anda merasakannya seperti gempa emosional. Bukan hanya tindakan itu sendiri, tetapi kekecewaan, perasaan bahwa apa yang Anda anggap aman telah runtuh. Campuran kesedihan dan kemarahan itu menghabiskan pikiran Anda dan dapat membuat Anda berpikir bahwa mempercayai adalah kesalahan. Tetapi disinilah stoicisme menawarkan perspektif yang kuat. Anda tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan orang lain. Anda hanya dapat mengontrol bagaimana Anda merespons. Dan respons Anda dapat mengubah luka itu menjadi titik belok atau titik pertumbuhan. Menerima bahwa bahkan orang-orang terdekat dapat mengecewakan Anda adalah pembebasan. Bukan karena Anda membenarkan pengkhianatan, tetapi karena Anda berhenti hidup dengan ilusi bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menyakiti Anda. Kita semua manusia. Kita semua memiliki keterbatasan, egoisme, dan momen-momen kelemahan. Memahami ini membantu Anda untuk tidak mengidealikan, untuk melihat orang-orang dengan realisme dan bukan dengan fantasi. Dengan demikian, ketika seseorang gagal, Anda tidak menganggapnya sebagai akhir dunia, tetapi sebagai contoh dari apa yang tak terhindarkan dalam sifat manusia. Itu tidak berarti Anda harus membiarkan sembarang orang mengakses kepercayaan Anda. Kerentanan adalah harta yang harus dilindungi dengan bijaksana. Tidak semua orang layak memasuki tempat-tempat paling intim dalam hidup Anda. Memilih dengan hati-hati kepada siapa Anda menyerahkan kesetiaan Anda bukanlah ketidakpercayaan yang berlebihan, tetapi cinta diri. Menetapkan batasan yang jelas adalah tindakan penghormatan terhadap diri sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan kita muncul dari menunggu orang lain bertindak seperti yang kita inginkan. Ketika seseorang yang dekat menyakiti kita, yang paling menyakitkan bukan hanya tindakan mereka, tetapi harapan yang hancur. Kita mengharapkan kesetiaan, dukungan, pemahaman, dan ketika tidak menerimanya, pukulannya berlipat ganda. Tetapi jika Anda belajar untuk mengharapkan lebih sedikit dari yang eksternal dan memperkuat interior Anda, pengkhianatan kehilangan kekuatan untuk menghancurkan Anda. Latihan praktis ketika Anda menghadapi pengkhianatan adalah merenungkan apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, sinyal apa yang saya abaikan? Batasan apa yang tidak saya tetapkan? Apa yang ini katakan kepada saya tentang apa yang perlu saya ubah dalam hubungan saya? Renungan itu mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Dan meskipun kepercayaan yang rusak tidak selalu bisa diperbaiki, pelajaran itu bisa menemani Anda untuk melindungi diri di masa depan. Juga penting untuk tidak membiarkan pengkhianatan mendefinisikan pandangan Anda tentang semua orang. Jika Anda menutup diri sepenuhnya, Anda merampas kemungkinan hubungan yang otentik dan aman. Tidak semua orang akan menyakiti Anda. Ada orang-orang yang dapat dipercaya, setia, dan berharga yang memang layak mendapatkan kepercayaan Anda. Kuncinya adalah belajar untuk membedakan mereka dengan lebih tenang, mengamati tindakan lebih dari kata-kata, dan memberikan kepercayaan Anda sedikit demi sedikit daripada menyerahkannya secara membabi buta. Ketika seseorang yang dekat menyakiti Anda dapat merespons dengan kebencian dan kepahitan, atau Anda dapat memutuskan bahwa pengalaman itu tidak akan mencuri kedamaian Anda. Pengampunan dalam konteks ini tidak berarti rekonsiliasi yang wajib, tetapi membebaskan diri dari beban itu di dalam diri Anda. Menyimpan kebencian hanya memperpanjang kekuatan orang yang menyakiti Anda. Melepaskannya di sisi lain, mengembalikan kendali atas kehidupan emosional Anda. Hasil dari hidup dengan kesadaran ini adalah kewaspadaan yang lebih besar, tetapi juga kebebasan yang lebih besar, karena Anda tidak lagi naif, tetapi juga tidak menjadi tawanan ketakutan. Anda berjalan dengan kejelasan bahwa kepercayaan tidak diberikan, tetapi diperoleh. Dan ketika Anda memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang menunjukkan kesetiaan,
hidup Anda dipenuhi dengan hubungan yang lebih sehat, lebih otentik, dan lebih aman. Meditasi 13. Anda tidak bisa memenangkan semua pertempuran. Anda tidak bisa memenangkan semua pertempuran dan menerima kebenaran itu adalah salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar. Sejak kecil kita diajarkan bahwa menyerah adalah gagal, bahwa kita harus selalu berjuang sampai akhir tanpa mempedulikan biayanya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa bertahan dalam pertempuran yang mustahil hanya mencuri energi, waktu, dan kedamaian Anda. Ini bukan tentang menyerah karena kelemahan, tetapi tentang mengenali dengan jelas perjuangan mana yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya menguras Anda tanpa kemungkinan perubahan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa sebagian besar kekuatan kita terletak pada membedakan antara apa yang dapat kita kontrol dan apa yang tidak. Bersikeras untuk memenangkan pertempuran yang berada di luar kendali Anda adalah seperti berjuang melawan angin. Tidak peduli seberapa banyak usaha yang Anda berikan, Anda tidak akan pernah dapat menguasainya. Dan sementara Anda mencoba, Anda menghabiskan diri secara sia-sia, kehilangan sumber daya yang dapat Anda investasikan dalam perjuangan di mana Anda memiliki dampak. Seringkali kita terus berjuang dalam hubungan yang sudah rusak, dalam proyek yang tidak memiliki masa depan, atau dalam situasi yang tidak tergantung pada kita. Kita berpegang pada hal itu karena kita percaya bahwa menyerah adalah kalah, ketika sebenarnya itu bisa menjadi langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bebas dan terfokus. Mengetahui kapan harus mengatakan cukup juga merupakan tindakan keberanian, karena memungkinkan Anda untuk mengalihkan energi Anda ke sesuatu yang lebih konstruktif. Pikirkan tentang hubungan di mana Anda telah memberikan segalanya, dan meskipun demikian, orang lain tidak bersedia untuk berubah atau memberikan hal yang sama. Anda bisa terus berjuang untuk menyelamatkannya, tetapi pertempuran itu tidak hanya tergantung pada Anda. Bersikeras di sana membuat Anda kehabisan tenaga, karena kehendak orang lain tidak ada di tangan Anda. Hal yang sama juga berlaku untuk proyek yang tidak maju, karena kurangnya sumber daya atau karena tidak masuk akal dalam arah hidup Anda. Memaksakan itu hanya memperlambat pertumbuhan Anda. Stoik memahami bahwa kekalahan bukanlah penghinaan, tetapi kenyataan. Menerimanya memberi Anda kekuatan karena Anda memilih untuk berhenti berjuang di tempat yang tidak ada tanah subur dan memutuskan untuk memfokuskan kekuatan Anda di tempat di mana Anda dapat memetik hasil. Epictetus mengungkapkannya dengan jelas. Jangan mencari agar peristiwa terjadi seperti yang Anda inginkan. Inginkan agar peristiwa terjadi seperti yang terjadi dan hidup Anda akan mengalir dengan tenang. Sikap ini bukanlah pasif, tetapi strategi. Latihan praktis adalah mengevaluasi perjuangan Anda saat ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pertempuran ini benar-benar bisa dimenangkan dengan usaha saya atau tergantung pada faktor-faktor di luar kendali saya? Apakah apa yang akan saya dapatkan jika saya menang sebanding dengan biaya yang saya bayar dalam energi, kesehatan, dan waktu? Jika jawabannya negatif, maka yang paling bijaksana adalah mundur. Ini bukan tentang meninggalkan hidup, tetapi tentang meninggalkan apa yang sudah tidak membangun. Ketika Anda mengambil keputusan ini, Anda tidak boleh melihatnya sebagai kegagalan. Kekalahan yang sebenarnya adalah terus menyerahkan energi Anda pada sesuatu yang tidak maju. Kemenangan yang sebenarnya adalah mengenali dengan tepat di mana Anda harus menempatkan kekuatan Anda. Menyerah pada yang tidak berguna adalah membuka ruang untuk yang berguna. Ini seperti melepaskan tali yang hanya membakar tangan Anda. Dengan melepaskan, Anda menyembuhkan dan dapat terus berjalan. Stoicisme juga mengajarkan untuk melihat hidup sebagai medan pertempuran yang luas. Anda tidak perlu memenangkan semua perjuangan untuk berhasil. Cukup pilih yang benar, yang selaras dengan nilai-nilai Anda, tujuan Anda, dan kapasitas tindakan Anda. Ketika Anda memprioritaskan seperti ini, Anda berhenti merasa kelelahan dan mulai bergerak maju dengan lebih jelas. Contoh yang jelas adalah cara Anda merespons kritik atau ketidakadilan. Anda tidak bisa memenangkan pertempuran untuk meyakinkan semua orang berpikir baik tentang Anda. Itu adalah perang yang tak berujung dan tanpa kemenangan yang nyata, tetapi Anda bisa memenangkan pertempuran internal untuk mempertahankan martabat Anda, untuk tidak kehilangan ketenangan, untuk fokus pada tujuan Anda. Itu adalah perjuangan yang layak untuk energi Anda. Ketika Anda belajar memilih pertempuran Anda, hidup Anda menjadi lebih strategis.
Anda tidak lagi kehilangan malam-malam penuh merenungkan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Anda tidak lagi menyia-nyiakan energi Anda mencoba mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan. Anda fokus pada apa yang dapat Anda ubah, keputusan Anda, kebiasaan Anda, karakter Anda. Dan disitulah transformasi yang sebenarnya terjadi. Meditasi 14. Orang-orang lebih mengingat kesalahan daripada kemenangan. Ini tidak adil, tetapi ini adalah kenyataan. Anda bisa melakukan 100 hal dengan baik dan hanya satu kesalahan yang cukup bagi beberapa orang untuk menggunakannya sebagai label, sebagai tanda yang mendefinisikan siapa Anda. Pikiran manusia cenderung lebih memperhatikan yang negatif daripada yang positif, dan kecenderungan itu membuat kesalahan Anda lebih berat dalam ingatan orang lain dibandingkan semua keberhasilan yang telah Anda kumpulkan. Tetapi inilah yang penting. Apa yang orang lain ingat tentang Anda tidak sepenting apa yang Anda putuskan untuk lakukan setelah Anda melakukan kesalahan. Ketika Anda gagal, Anda memiliki dua jalan. Biarkan rasa bersalah menenggelamkan Anda, atau gunakan kesalahan itu sebagai pijakan untuk tumbuh. Stoicisme mengajarkan kita bahwa apa yang sudah terjadi tidak ada dalam kendali Anda. Anda tidak dapat menghapus kesalahan itu, tetapi Anda dapat memilih bagaimana bereaksi terhadapnya. Jika Anda menghadapinya dengan tanggung jawab, Anda belajar dari pelajaran dan melanjutkan dengan tegas, Anda mengubah jatuh itu menjadi bagian dari kekuatan Anda. Jika sebaliknya, Anda terjebak dalam rasa malu atau ketakutan akan penilaian, Anda terhenti dan menyerahkan kekuatan Anda kepada ingatan orang lain. Para Stoik memahami bahwa melakukan kesalahan adalah tidak terhindarkan karena kita manusia. Marcus Aurelius menulis bahwa bahkan orang-orang paling bijaksana pun melakukan kesalahan. Tetapi yang penting bukanlah menghindari setiap kesalahan, melainkan mampu memperbaiki arah dengan cepat. Itu menunjukkan karakter dan karakter lebih kuat daripada kesalahan sesaat. Kesalahan Anda tidak mendefinisikan Anda. Reaksi Anda terhadapnya lah yang mendefinisikan. Yang paling menyakitkan bukanlah bahwa orang lain mengingat kesalahan Anda, tetapi Anda sendiri menghidupkannya berulang kali. Kritikan diri yang konstan ini menjadi penjara mental. Cara untuk membebaskan diri adalah menerima bahwa itu sudah terjadi dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Setiap kesalahan membawa pelajaran bersamanya, dan jika Anda berhasil melihatnya, Anda mengubah sesuatu yang negatif menjadi sumber daya berharga untuk pertumbuhan Anda. Ketika Anda menghadapi penilaian orang lain, ingatlah bahwa Anda tidak mengendalikan ingatan mereka atau pendapat mereka. Anda bisa melakukan semuanya dengan baik selama bertahun-tahun, dan masih saja diringkas menjadi momen terburuk Anda dalam percakapan seseorang. Tetapi jika Anda membangun karakter yang kuat, jika Anda menunjukkan dengan tindakan konsisten bahwa hidup Anda tidak terkurung dalam suatu kesalahan, lambat laun ketekunan Anda akan berbicara lebih keras daripada kritik. Penghormatan yang langgeng tidak diperoleh dengan kesempurnaan, tetapi diperoleh dengan ketahanan. Contoh yang jelas adalah ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan di depan umum. Beberapa orang akan menggunakannya untuk mendiskreditkannya sepenuhnya, tetapi jika pemimpin itu mengambil tanggung jawab, meminta maaf, memperbaiki, dan terus bekerja dengan integritas, seiring waktu pencapaiannya yang berkelanjutan akan melebihi noda awal. Ini bukan tentang menghapus kesalahan, tetapi tentang membangun begitu banyak nilai setelahnya, sehingga kesalahan itu terhapus oleh besarnya apa yang Anda lakukan dengan baik. Sebuah latihan praktis ketika Anda melakukan kesalahan adalah menghadapinya secara langsung. Akui apa yang terjadi tanpa alasan. Renungkan tentang apa yang bisa Anda perbaiki dan ambil tindakan konkret untuk tidak mengulanginya. Urutan tersebut memberi Anda kendali atas sesuatu yang pada awalnya tampak bencana. Dan dengan setiap kesalahan yang ditangani dengan cara itu, kepercayaan diri Anda meningkat karena Anda memahami bahwa melakukan kesalahan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk memperbaiki. Ketakutan akan kesalahan seringkali lebih mematikan daripada kesalahan itu sendiri. Anda takut dihakimi, Anda takut reputasi Anda ternoda, Anda takut tidak bisa pulih. Tetapi stoicisme mengajarkan untuk menerima bahwa penilaian eksternal tidak dapat dihindari dan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada mereka.
Jika Anda hidup dengan tujuan untuk tidak pernah melakukan kesalahan, Anda akan hidup dalam ketakutan. Jika Anda menerima bahwa Anda akan jatuh, tetapi bahwa Anda selalu bisa bangkit, Anda akan hidup dengan kebebasan. Hidup terlalu singkat untuk membuang energi dalam usaha untuk menjadi sempurna di mata semua orang. Sebaiknya investasikan energi itu untuk memperkuat karakter Anda, menjadi seseorang yang belajar dengan cepat, yang bangkit, yang bertahan. Dengan demikian, meskipun orang-orang mengingat kesalahan Anda, mereka tidak dapat menyangkal ketahanan Anda, dan ketahanan itu akan menginspirasi lebih banyak daripada kemenangan yang mudah. Meditasi 15. Hidup berlanjut setelah kematian Anda, dan meskipun gagasan itu mungkin terdengar keras, itu juga bisa menjadi salah satu sumber motivasi yang paling kuat. Dunia tidak akan berhenti ketika Anda tidak ada di sini lagi. Matahari akan terus terbit, orang-orang akan melanjutkan rutinitas mereka, masalah akan terus ada, dan kebahagiaan juga. Apa yang pada pandangan pertama mungkin terdengar menyakitkan, sebenarnya adalah pengingat penting. Nilai Anda tidak terletak pada ilusi menjadi tak tergantikan, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan waktu yang Anda miliki sekarang. Menerima kebenaran ini adalah latihan kerendahan hati. Ini mengingatkan kita bahwa kita bukan pusat alam semesta, bahwa tidak semuanya berputar di sekitar kita, dan bahwa kehadiran kita di bumi ini singkat, tetapi jauh dari menjadi alasan untuk putus asa. Itu seharusnya mendorong Anda untuk hidup dengan lebih bermakna. Jika hidup tidak berhenti, maka setiap tindakan yang Anda lakukan hari ini menjadi semakin relevan, karena itu adalah cara Anda meninggalkan jejak di dunia yang akan terus berjalan ketika Anda tidak lagi menjadi bagiannya. Stoicisme mengajarkan untuk merenungkan kematian bukan untuk terobsesi dengannya, tetapi untuk memberikan lebih banyak bobot pada kehidupan. Marcus Aurelius terus menulis tentang singkatnya keberadaan dan tentang bagaimana kita harus hidup setiap hari seolah-olah itu bisa menjadi yang terakhir. Memikirkan bahwa hidup terus berlanjut tanpa Anda bukanlah hukuman. Itu adalah pengingat bahwa Anda harus memanfaatkan kesempatan untuk hidup sekarang di saat ini. Banyak yang hidup seolah-olah mereka abadi, seolah-olah mereka selalu memiliki waktu untuk menunda hal-hal yang penting. Tetapi ketika Anda memahami bahwa jam terus berjalan tanpa menunggu, Anda menyadari bahwa kata-kata yang tidak diucapkan, pelukan yang tidak diberikan, proyek yang Anda tunda, akan menjadi utang kepada diri sendiri. Besok tidak dijamin. Satu-satunya yang nyata adalah saat ini. Dan saat ini adalah ruang di mana Anda memutuskan bagaimana Anda ingin dikenang. Dampak Anda tidak terletak pada ilusi menghentikan waktu, tetapi pada jejak yang Anda tinggalkan pada orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda tidak dapat mengubah seluruh dunia, tetapi Anda dapat mengubah dunia seseorang dengan sebuah gerakan, dengan contoh Anda, dengan cinta Anda. Pada akhirnya, cara Anda hidup akan lebih penting daripada berapa lama Anda hidup. Tidak ada yang akan mengingat dengan tepat berapa lama Anda bertahan, tetapi bagaimana Anda membuat mereka merasa, pelajaran apa yang Anda tinggalkan, dan tindakan apa yang berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Jika hari ini Anda memikirkan kematian Anda, jangan lakukan dengan ketakutan, lakukan dengan tekad. Tanyakan pada diri sendiri apa yang ingin saya capai sebelum pergi. Apa hal-hal yang telah saya tunda yang benar-benar memiliki nilai? Buatlah daftar tujuan atau ungkapan yang Anda anggap penting dan bertindaklah pada salah satunya hari ini juga. Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya. Cukup kirim pesan yang telah Anda simpan, mulai proyek yang selalu Anda inginkan, atau ambil langkah menuju kehidupan yang Anda impikan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh takut pada kematian, tetapi pada tidak hidup sepenuhnya. Ketidakrelevanan tidak datang dari dunia yang terus berjalan tanpa Anda, tetapi dari fakta bahwa Anda telah melaluinya tanpa meninggalkan sesuatu yang otentik. Anda mungkin memiliki pencapaian material yang besar, tetapi yang bertahan adalah kebajikan, karakter, dan hubungan manusia yang Anda tanam. Itulah warisan sejati yang tetap ada bahkan ketika tubuh Anda tidak ada lagi. Hidup dengan kesadaran ini juga membebaskan. Anda berhenti terobsesi dengan pengakuan, dengan persetujuan, dengan kebutuhan untuk mengendalikan apa yang tidak tergantung pada Anda. Karena Anda tahu bahwa pada akhirnya dunia akan terus berjalan dengan cara apapun. Maka,
Anda memilih untuk menggunakan energi Anda pada apa yang benar-benar penting, pada pertumbuhan Anda, pada kedamaian batin Anda, pada tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Anda. Kejelasan itu memberi Anda ketenangan karena Anda tidak lagi mengejar ilusi kosong. Hidup akan terus berlanjut tanpa Anda, tetapi apa yang Anda lakukan sekarang memang penting. Penting bagi Anda karena memberi arti. Penting bagi mereka yang di sekitar Anda karena meninggalkan jejak. Penting bagi dunia, meskipun dalam skala kecil, karena setiap gerakan memiliki dampak. Jangan meremehkan kekuatan tindakan sehari-hari Anda, karena merekalah yang membangun warisan Anda. Selalu ingat, Anda tidak dapat menghentikan aliran hidup, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda menjalani hidup Anda selama Anda di sini. Terima bahwa dunia akan terus berjalan dan biarkan kebenaran itu mendorong Anda untuk bertindak hari ini, berbicara dengan jujur, mencintai dengan intensitas, dan hidup dengan tujuan.